Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Maharani dengan NIM 2021-53044 dari Prodi Sistem Informasi, kelas P. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yaitu transaksi bisnis. Pertama, persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset sendiri memiliki arti sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan dinamakan aset. Lalu kewajiban. Kewajiban memiliki arti hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Sedangkan ekuitas pemilik memiliki arti hak pemilik perusahaan. Sebagai contoh, saya memiliki perusahaan. Kemudian, ekuitas pemilik bisa disebut juga dengan modal. Kewajiban disebut dengan utang perusahaan, contohnya seperti kredit bank, dan lain-lain. Lalu yang kedua, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Transaksi bisnis juga disebut dengan jual beli. Contoh pertama, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25 ke rekening tersebut. Jika digambarkan, aset kas sebesar $25.000, sedangkan ekuitas pemilik modal Chris Clark sebesar $25.000. Ini adalah $25.000 ini adalah investasi oleh Chris Clark. Jadi, aset dan ekuitas pemilik harus ekuivalen. Jumlahnya sama. Kemudian, Net Solution membeli tanah nilai $20.000. Lalu, jika ditulis aset, kas, saldo tadi $25.000. Kemudian, Net Solution membeli tanah, jadi dikurangi $20.000. Saldo uang menjadi $5.000. Kemudian, aset tanah $20.000. Jadi, aset berupa uang dan berupa tanah. Kemudian, modal atau ekuitas pemilik, modal Chris Clark, bernilai sama, $25.000. Ketiga, selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Jika ditulis aset, kas, tadi sekitar $5.000, jadi saldonya $5.000, kemudian tanah $20.000, ditulis di sini juga $20.000, kemudian perlengkapan secara kredit ditulis juga menjadi ditambah $1.350. Di modal atau ekuitas pemilik ditulis modal $25.000 ditambah utang usaha $1.350. Jadi, ini jika ditambahkan $25.000 ditambah $1.350 sama dengan $5.000 ditambah $1.350 ditambah $20.000. Jadi, aset dan kewajiban plus ekuitas pemilik ekuivalen. Contoh selanjutnya, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapat sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Ini Net Solution membuka jasa. Jadi saldonya bertambah. Ditulis di sini, kas semula $5.000 bertambah karena mendapat jasa sebesar $7.500, jadi ditambah $7.500. Jadi saldo uangnya menjadi $2.500. Perlengkapannya tetap $1.350, tanahnya juga tetap $20.000. Di sini
kewajiban atau utang usaha tetap 1.350, kemudian ekuitas pemilik model Chris Clark 25.000 bertambah 7.500. Ini pendapatan jasa. Jadi total kewajiban plus ekuitas pemilik dan total aset ekuivalen atau sama. Selanjutnya, net solution membayar beban-beban berikut. Gaji sebesar $2.125, sewa sebesar $800, utilitas sebesar $450, dan rupa-rupa sebesar $275. Jika ditulis di sini, aset, kas, dikurangi 350. Ini adalah jumlah dari 2.125 ditambah 800 ditambah 450 ditambah 275 ini. Kemudian di total, semula kasnya 12.500 dikurangi 3.650, saldonya menjadi 8.850. Perlengkapannya tetap 1.350. Tanahnya tetap 20.000. Kemudian kewajiban tetap 1.350. Ekuitas pemilik berkurang. Tadi totalnya 32.500 dikurangi biaya untuk menggaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Kemudian dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik berkurang karena penarikan pemilik atau bisa disebut dengan beban. Ekuitas pemilik juga bisa bertambah atau disebut juga investasi pemilik atau pendapatan. Jika ini diselisihkan akan menjadi laba bersih. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan. Laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan arus kas adalah rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Nah, ini adalah net solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasanya 7.500. Ini adalah beban operasi. Ada beban upah, beban sewa, perlengkapan, utilitas, dan lain-lain. Jika di total sebesar 4.450. Laba bersihnya pendapatan dikurangi beban. 7.500 dikurangi 4.450. Jadi totalnya 3.050 $. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.